itu menempati posisi 1 dan kedua. Saat ini kita bukan. Tetapi kita ada kemungkinan itu. Kita bisa lolos jalur langsung. Persentase kita atau Ini yang juga menarik untuk kita cermati, saudara. Timnas Indonesia saat ini masih menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C. Lalu bagaimana peluang timnas bisa lolos Piala Dunia 2026? Nah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy punya analisis menarik di sini. Nah, peluang atau probabilitas timnas kita lolos ke Piala Dunia sebesar 41,7%. Coba disimak. ada hanya ada dua jalur untuk kita bisa lolos ke Pilgub. Jalur pertama itu adalah yang namanya jalur langsung. Siapa yang bisa ikut jalur langsung? Mereka yang dari babak ketiga itu menempati posisi 1 dan kedua. Saat ini kita bukan. Tetapi kita ada kemungkinan itu. Kita bisa lolos jalur langsung. Persentase kita atau probabilitas kita adalah 1,3%. Tapi jangan putus asa dulu karena ada jalur yang kedua. Jalur yang kedua itu lewat babak 4 dan 5. Nah, kemungkinan kita untuk bisa lewat yang jalur ini adalah 80,8%. Nah, tapi setelah itu kan kita masih harus main di game ini, jadi ada 50% untuk kita bisa menang. Jadi totalnya keseluruhan probabilitas kita adalah 40,4%. Jadi kalau kita tinggal tambahin keseluruhan kemungkinan kita, peluang kita untuk bisa lolos ke Pildun itu 41,7%. Berarti lumayan. Jadi kita semangat. Ini kemungkinan kita pada saat ini untuk bisa lolos ke Pildun 41,7%. Jadi dari mana angka-angka itu? Kita akan coba ulas lebih dalam analisis peluang timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bersama dengan sosok yang mengunggah konten itu. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy sudah bersama kami di Studio Kompas TV kali ini. Hai Prof, apa kabar? Halo Mas Rifa, apa kabar? Terima kasih sudah mau datang di Studio Kompas TV. Kabar kami baik, semoga Anda juga sehat. Saya mau tahu dulu sederhananya, Ya. Anda sampai mengunggah konten itu, dorongannya karena apa? Karena kami dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentu saja seperti yang diamanahkan Bapak Presiden adalah untuk membangun negara dan bangsa kita untuk menjadi negara dan bangsa yang kuat di dalam sains. Dan apalagi yang bisa menyatukan kita, yang paling bisa menyatukan kita kalau bukan tentang timnas kita. Dan inilah kesempatan yang luar biasa untuk memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada semua orang biar tahu bahwa di permainan sepak bola pun sains itu sangat bisa berperan. Dan sangat menyenangkan juga untuk sangat dicerna, menyenangkan juga. Jadi supaya kita bisa terus-menerus melihat segala sesuatu yang ada di bumi itu bisa disainskan. Dan apalagi sepak bola. Apalagi hobi yang seperti ini juga. Betul. Ya. Oke, kita coba buka untuk data pertama. Data pertama ini kita coba ulas masalah posisi kita di klasemen. Boleh. Posisi kita, nah ini dia, posisi kita kan di urutan keempat. Betul. Sampai Anda menghitung saat itu skenarionya, peluang-peluang kita, probabilitas kita untuk bisa lolos Piala Dunia sampai ada 729 skenario. Betul. Coba dijelaskan secara sederhana dan gampang untuk dicerna oleh penonton kita. Baik. Datangnya angka itu dari mana, Prof? Baik, ada 6 game dan setiap game itu kan bisa menang, kalah atau seri. Nah, berarti itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 729. Nah, itulah 729 itu datang dari ada 6 game dan masing-masing game itu ada 3 kemungkinan sehingga itu diputinglah. Jadi ada kenapa itu 729 skenario. Lalu setelah itu mungkin bisa ditampilkan apa sebenarnya yang harus kita hitung untuk bisa mendapatkan tadi yang saya bilang 41,7%. 729 skenario itu harus kita hitung probabilitasnya, berapa probabilitas dari masing-masing skenario itu untuk terjadi. Nah, jadi satu skenario itu bisa misalnya Indonesia menang lawan China, tetapi nanti Bahrain menang lawan Arab Saudi. Nah, itu berbeda dengan skenario yang lainnya, di mana Indonesia menang lawan China, tetapi Arab Saudi menang lawan Bahrain, sehingga itu skenario yang berbeda. Nah, ada 729 skenario itu, lalu kita harus menghitung probabilitas dari masing-masing skenario tersebut. Kemudian kita harus mengagregat probabilitas di mana
timnas kita itu lolos ke Pildun. Begitu. Jadi sederhananya 6 dikali 3 kali kemungkinan itu dengan melawan masing-masing, begitu ya Prof ya? Sederhananya bukan 6 kali 3, tetapi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Karena itu setiap game itu dapat ada kemungkinan 3 kali, 729 skenario, dan dari 729 skenario itu masing-masing skenario mempunyai probabilitas masing-masing. Lalu itu harus dihitung dan setelah itu kita harus mengagregate di berapa jumlah skenario timnas kita itu akan lolos ke Pildun. Nah, tapi itu tidak bisa dilakukan, bukan tidak bisa, itu akan sangat banyak waktu kalau dilakukan pakai tangan. Sehingga saya menggunakan artificial intelligence untuk bisa menghitung tersebut. Tapi ada story menariknya juga dari artificial intelligence ini. Tapi ceritanya nanti dulu. Kita coba melihat kemungkinannya sekarang. Kemarin pun sempat saya menyampaikan juga kepada Anda, pemirsa Kompas TV, soal 2 peluang kita. Peluang kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia, itu satu. Dan yang kedua, peluang kita untuk terus melaju ke putaran keempat atau kelima. Saya coba mengajak Anda melihat kemungkinan kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Boleh ditampilkan datanya dan Anda pun sudah sempat mengotak-atik, menganalisis. Dan kalau hitungan Anda kemungkinan kita bisa lolos langsung nggak nyampe 2% ya? Hitungannya gimana tuh? Nah, hitungannya tadi yang dari 729 skenario tersebut, di manakah kita agregat probabilitas yang semuanya itu adalah kemungkinan kita bisa lolos langsung. Jadi untuk lolos langsung itu kita agregat berapa, di mana skenario yang mana kita bisa lolos langsung. Sehingga itu cuma 1,3%. Tetapi kalau kemungkinan kita maju ke babak 4 dan 5, bukan lolos ke Pildun ya, maju ke babak 4 dan 5 itu 80,8%. Berarti dari 728 skenario yang kita hitung masing-masing probabilitasnya, agregat skenario di mana timnas Indonesia maju ke babak 4 dan 5. Apa artinya maju ke babak 4 ke 5? Kan kita tetap berada peringkat keempat atau peringkat 3. Kalau lolos langsung itu kita harus berada di peringkat 1 dan 2. Nah, kalau kita agregat semua inilah 80,8%. Ya, begitu. Oke, tapi kalau boleh dijelaskan juga, sebetulnya melihat analisis ini yang lolos langsung maupun melaju ke putaran berikutnya, apakah sebatas hanya menghitung atau ada faktor lain yang juga mungkin Anda kalkulasi sampai keluar angka ini, Prof? Semuanya dihitung probabilitasnya. Jadi ini semuanya adalah probabilitas dari 729 skenario tersebut, di mana subset dari atau subgrup dari 729 itu dijumlahkan yang lolos langsung adalah 1,3% dan yang maju ke babak 4 dan 5 itu 80,8%. Nah, setelah kita maju ke babak 4 dan 5 ini ada hitungan lainnya sebenarnya. Ya, mau kita lihatkan. Boleh, ini kita sudah biar paham semuanya nih ya, dari mana datangnya angka-angka tadi yang Anda terangkan. Mungkin secara lisan kesannya jadi cukup ringan, sederhana. Tapi apakah sesederhana itu? Kami sudah siapkan alat bantu di sini. Ada papan tulis yang mungkin bisa membuat kita lebih paham dari mana hitung-hitungan itu berasal. Mungkin Prof Stella bisa membantu. Gimana cara menghitung dan mengkalkulasinya? Nah, kalau untuk yang kita gimana kita bisa dapat 1,3% ini, itu banyak sekali. Yang tadi saya bilang kita harus lihat dari 729 skenario itu tidak bisa dihitung pakai tangan. Nggak bisa saya yang ini, tapi itulah yang harus pakai artificial intelligence. Sama juga yang 80,8% ini. Tapi saya bisa jelaskan, dari 80,8% kita maju ke babak 4 ke 5, berapa peluang kita untuk bisa lanjut ke Pildun. Ini cukup sederhana. Nah, spidolnya di bawah sini, Prof. Sorry. Kita kan ada juga nih. Kita kan ada 6. Kita kan ada nanti ada 6 tim yang akan melaju ke babak 4 dan kelima ya. Jadi itu 2 dan itu dibagi jadi 2 grup. Jadi 2 kali 3. 2 dikali 3 grup. Nah, 2 grup kali 3 tim. 2 grup kali 3 tim. Nah, yang di babak 4, tim yang masing-masing tim yang peringkat 1 itu akan otomatis qualify ke Pildun. Nah, tetapi yang di babak lalu setelah itu yang kedua lanjut ke babak 5 dan bertarung di babak 5. Setelah itu yang menang dari babak 5 itu akan lanjut ke seluruh akan lanjut kita ke bantu Pildun. juga untuk bisa Betul. Buat Anda nyaman juga menulis di sini. Oke, silakan dilanjutkan 2 kali 3 2 kali 3 tim. Nah, dari masing-masing 2 ini peringkat 1 akan lolos gitu kan. Peringkat satunya nggak apa-apa nih. Peringkat satunya akan lolos ke akan otomatis peringkat 1 dari babak keempat akan lolos ke Pildun.
Lalu peringkat 1 dari babak keempat Oke. akan lolos ke Pildun. Mhm. Sementara itu, yang peringkat 2-nya ini harus bertarung. Ya, yang peringkat Oke. 2-nya ini babak 4 ya. Babak 4, peringkat 1 langsung lolos ke Pildun. Oke. Tapi terus yang peringkat 2 ini harus bertarung di babak 5. Oke. Nah, berarti di babak 5 kan, berarti totalnya akan ada 3 tim Oke. yang lolos ke Lolos. Pildun dari babak 4 dan 5. Aha. Jadi secara keseluruhan, secara umumnya, chance untuk bisa ke Pildun kalau lewat babak keempat kelima itu 50% dari babak kelima. Jadi Oh, 50% atau oke. setengahnya dari 80,8% itu Aha. 40,4. Oke. 44,4%. Ini setengah dari 80,8%. 80,8 yang kita bisa melaju ke putaran berikutnya itu tadi. Betul. Nah, 80,8 kan melaju ke putaran berikutnya. Chance siapapun yang maju ke putaran babak keempat kelima, bukan Indonesia saja, siapapun yang maju ke 45 mempunyai peluang 50% untuk maju ke Pildun. Sehingga 50% dari 80,8% itu adalah 40,4%. Itu dengan kedua-dua kemungkinan itu langsung dan Bukan, ini hanya kemungkinan dari babak 4 dan 5. Oke. Begitu. Nah, sehingga ini dari kalau ya. Nah, ini dia ya. Oke. Kalau lolos langsung 1,3%, kalau lolos kemungkinan lolos ke Pildun lewat babak 45 itu 40,4%, sehingga total kemungkinan untuk bisa lolos ke Piala Dunia kita adalah 41,7%. Dan angka itu terbilang tinggi nggak sih menurut Anda yang juga sebagai penggemar sepak bola dan pecinta timnas Indonesia dengan progres yang ada sekarang ini terbilang tinggi nggak sih, Prof? Dibandingkan dengan kemungkinan Indonesia di tahun-tahun sebelumnya, ini sangat tinggi. Oke. Ya. Sehingga tapi memungkinkan nggak dengan kita kan masih tanggal 2 nih sekarang menuju tanggal 5. Banyak kemungkinan bisa terjadi dengan probabilitas dan peluang-peluang. Tentu saja. Maka dari itu kita harus lihat sebentar lagi tanggal 5 Juni timnas kita akan melawan Tiongkok. Nah, pertandingan melawan Tiongkok ini sangat penting untuk bisa meningkatkan atau bahkan menurunkan. Bisa kita lihatin? Ada hitungannya. Ada hitungannya kalau kita menang mungkin yang berikutnya kalau kita menang lawan Tiongkok, kemungkinan kita ke Pildun itu akan naik menjadi 50,6%. Oh, ya. Oke. Kalau kita seri dengan Tiongkok, kemungkinannya itu akan menjadi 40,8%. Hampir sama dengan kemungkinan total yang sekarang. Jadi tidak banyak perubahan kalau seri. Artinya kalau seri pun ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau kalah, kemungkinan kita lolos ke Pildun, qualify ke Pildun akan turun drastis menjadi 10,6%. Wow. Ya, jadi untuk dengan Tiongkok kita harus 10,4%. Jadi kalau untuk dengan Tiongkok kita harus atau menang atau seri juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalah. Karena nanti kalau kalah drastis akan menurun 10,4%. Makanya ada yang bilang harga mati untuk kita menang lawan Tiongkok itu ya, Prof? Betul. Tapi apakah analisis hitam di atas putih ini juga sesuai dengan realita kita melihat progres dan bagaimana latihan yang dilakukan bersama dengan teman-teman ataupun juga pemusatan latihan yang di Bali kemarin itu, Prof? Kita akan coba bahas, tapi bareng sama analis sepak bola setelah kita lihat informasi.